Selamat datang di Sejarah Dunia, tempat kita menghidupkan kembali momen-momen besar dalam sejarah. Hari ini, kita akan membawa Anda ke tahun 800 Masehi, hari bersejarah yang mengubah wajah Eropa. Penobatan Charlemagne sebagai Kaisar Romawi Suci. Charlemagne, seorang raja yang dikenal sebagai Bapak Eropa, tidak hanya menyatukan wilayah yang terbagi-bagi, tetapi juga membangun pondasi baru untuk sebuah kekaisaran Kristen yang akan bertahan selama berabad-abad. Tapi, apa yang membuat hari itu begitu penting dalam sejarah Eropa? Eropa pada abad ke-8 adalah wilayah yang dilanda kekacauan. Ancaman dari luar, seperti serangan suku pagan dan kekhalifahan Islam, serta perebutan kekuasaan di dalamnya. Gereja Katolik yang kehilangan pelindungnya setelah runtuhnya Kekaisaran Romawi Barat, melihat harapan baru di bawah kepemimpinan seorang raja dari bangsa Franka. Mari kita telusuri kisah penuh ambisi, politik, dan iman di balik momen penobatan ini. Sebuah peristiwa yang tidak hanya mengubah Charlemagne, tetapi juga masa depan Eropa. Charlemagne, atau dalam bahasa Latin dikenal sebagai Carolus Magnus, adalah seorang raja bangsa Franka yang lahir sekitar tahun 742 Masehi. Sebagai pemimpin dari dinasti Karoling, Charlemagne dikenal karena kemampuannya memimpin bangsa Franka menuju kejayaan, baik melalui kekuatan militer maupun kebijakan politik yang cerdas. Di bawah kepemimpinan Charlemagne, bangsa Franka berkembang pesat. Ia berhasil menaklukkan Lombard di Italia, mengusir bangsa Sakson dari Jerman Utara, dan bahkan menyerang semenanjung Iberia untuk menahan kekuatan Muslim Umayyah. Wilayah kekuasaannya membentang dari pegunungan Pyrenees hingga pegunungan Karpatia, mencakup sebagian besar Eropa Barat modern. Namun ekspansi ini bukan hanya tentang penaklukan wilayah. Charlemagne mengintegrasikan wilayah-wilayah ini ke dalam sistem pemerintahan yang kuat dan stabil, yang menjadi dasar bagi pembentukan negara-negara Eropa di masa depan. Salah satu aspek paling penting dari kepemimpinan Charlemagne adalah hubungannya dengan Gereja Katolik. Sebagai seorang raja Kristen yang taat, ia melihat penyebaran agama Kristen sebagai bagian dari misinya. Setelah setiap penaklukan, Charlemagne mendukung upaya misionaris untuk mengkristenkan penduduk lokal, bahkan dengan cara yang kontroversial seperti pemaksaan. Hubungannya dengan gereja semakin erat ketika ia menjadi pelindung utama Paus. Charlemagne tidak hanya memberikan perlindungan militer kepada gereja, tetapi juga mendukung reformasi agama, memperkuat peran gereja sebagai kekuatan utama di Eropa Barat. Dengan keberhasilan militer dan pengabdiannya kepada gereja, Charlemagne bukan hanya seorang raja. Ia menjadi simbol kekuatan dan persatuan, seorang pemimpin yang membawa Eropa dari masa gelap menuju era baru kebangkitan. Inilah latar belakang yang membawa Charlemagne ke hari bersejarah pada tahun 800 Masehi. Setelah runtuhnya Kekaisaran Romawi Barat pada abad ke-5, Eropa memasuki masa yang penuh kekacauan. Tidak ada lagi pusat kekuasaan tunggal yang mampu memimpin, dan wilayah-wilayah Eropa terpecah menjadi kerajaan kecil yang saling bersaing. Para penguasa lokal seringkali terlibat dalam perang antar suku untuk memperebutkan kekuasaan. Dengan hilangnya struktur politik yang stabil, hukum dan ketertiban runtuh, membawa Eropa ke dalam periode yang sering disebut sebagai masa kegelapan. Di tengah kekacauan politik, Gereja Katolik muncul sebagai satu-satunya lembaga yang menawarkan stabilitas. Paus, sebagai pemimpin spiritual, memainkan peran penting dalam menjaga otoritas agama di seluruh Eropa. Gereja tidak hanya menjadi pusat keagamaan, tetapi juga pusat administrasi, pendidikan, dan perlindungan sosial. Melalui jaringan biara dan gereja, Gereja Katolik membantu menyebarkan nilai-nilai Kristen dan pengetahuan, bahkan di wilayah yang jauh dari pusat kekuasaan Romawi lama. Namun, tantangan terbesar gereja dan kerajaan-kerajaan Kristen datang dari luar. Suku-suku pagan seperti Sakson dan Viking menyerbu wilayah-wilayah Kristen di utara, membawa kehancuran. Sementara itu, di selatan, kekhalifahan Islam yang kuat
terus memperluas wilayahnya ke semenanjung Iberia dan bahkan mendekati Perancis. Dalam pertempuran terkenal di Tours pada tahun 732 Masehi, Charles Martel, kakek Charlemagne, berhasil menghentikan ekspansi Muslim ke Eropa Barat, memberikan waktu bagi bangsa Franka untuk memperkuat kekuasaan mereka. Situasi politik dan agama pada abad ke-8 sangatlah kompleks. Di tengah kekacauan dan ancaman, Gereja Katolik menjadi pilar utama bagi harapan Eropa, sementara bangsa Franka, di bawah kepemimpinan Charlemagne, muncul sebagai kekuatan yang mampu membawa stabilitas. Hari itu, 25 Desember 800 Masehi, dunia Kristen menyaksikan sebuah peristiwa bersejarah yang akan mengubah jalannya Eropa. Di Basilika Santo Petrus, Roma, Charlemagne, Raja bangsa Franka, dipanggil untuk menghadiri Misa Natal yang dipimpin oleh Paus Leo III. Namun, apa yang terjadi setelahnya mengejutkan semua orang. Dalam momen yang penuh simbolisme, Paus Leo III mendekati Charlemagne yang berlutut di depan altar. Dengan tangan gemetar tetapi penuh keyakinan, Paus meletakkan mahkota di atas kepala Charlemagne sambil mengucapkan, "Carolus Augustus, dimahkotai oleh Tuhan, Kaisar Romawi." Momen ini menandai kebangkitan kembali ke Kaisaran Romawi di Barat setelah lebih dari 3 abad. Charlemagne, yang sebelumnya hanya seorang raja Franka, kini menjadi Kaisar Romawi Suci, pemimpin dunia Kristen. Penobatan ini memiliki makna simbolis yang dalam. Dengan menempatkan mahkota di kepala Charlemagne, Gereja Katolik menyatakan bahwa kekuasaan duniawi berasal dari Tuhan, yang diberikan melalui perantara Paus. Mahkota itu juga menjadi simbol persatuan antara gereja dan negara, dan kembalinya Eropa ke tatanan kekaisaran seperti masa Romawi. Dengan menjadi Kaisar Romawi Suci, Charlemagne tidak hanya menjadi pelindung gereja, tetapi juga pemimpin politik yang memiliki otoritas moral di seluruh dunia Kristen. Penobatan Charlemagne pada hari Natal 800 Masehi bukan hanya momen penting bagi dirinya, tetapi juga bagi sejarah Eropa. Itu adalah awal dari tatanan baru, sebuah kekaisaran Kristen yang menjadi dasar bagi pembentukan Eropa modern. Penobatan Charlemagne oleh Paus Leo III menandai awal dari konsep baru dalam sejarah Eropa, kekaisaran Kristen. Dalam tatanan ini, kekuasaan politik dan spiritual bersatu, di mana kaisar berperan sebagai pelindung iman Kristen, dan Paus menjadi pemimpin spiritual seluruh dunia Kristen. Konsep kekaisaran Kristen ini memperkuat gagasan bahwa Eropa bukan hanya kumpulan kerajaan, tetapi sebuah komunitas yang bersatu di bawah satu iman dan satu kepemimpinan universal. Penobatan ini secara signifikan memperkuat posisi Charlemagne sebagai penguasa. Sebagai kaisar, ia tidak hanya memiliki legitimasi politik, tetapi juga dukungan spiritual dari gereja. Dukungan ini memberikan kekuatan moral yang membuat para penguasa lokal lebih tunduk kepada otoritasnya. Di sisi lain, gereja juga diuntungkan. Dengan melibatkan Charlemagne sebagai pelindungnya, Gereja Katolik memperoleh perlindungan militer yang penting untuk menghadapi ancaman eksternal seperti serangan suku pagan dan kekuatan Islam. Kerjasama antara Charlemagne dan gereja melahirkan sistem yang stabil, di mana agama menjadi pusat kehidupan masyarakat, sementara kekuasaan politik mendukung penyebaran dan penguatan iman Kristen. Penobatan Charlemagne juga menjadi dasar bagi pembentukan Kekaisaran Romawi Suci di masa depan. Pada abad ke-10, Otto pertama melanjutkan tradisi ini dan memproklamasikan Kekaisaran Romawi Suci sebagai penerus resmi dari Kekaisaran Romawi Barat. Kekaisaran Romawi Suci menjadi institusi yang bertahan selama lebih dari 1000 tahun. Dengan konsep yang didasarkan pada kebangkitan kembali Kekaisaran Romawi Barat yang dimulai oleh Charlemagne. Kekaisaran ini memainkan peran penting dalam sejarah politik, agama, dan budaya Eropa. Dampak penobatan Charlemagne melampaui masanya. Ia menciptakan dasar bagi tatanan politik dan spiritual yang akan membentuk wajah Eropa selama berabad-abad. Penobatannya adalah momen yang menandai akhir kekacauan dan awal dari sebuah era baru. Kekaisaran Kristen.